Halo, selamat malam sobat penelusuran amatir. Salam mistis buat kalian semua yang ada di rumah. Jadi malam hari ini adalah malam Sabtu. Aku di sini mau ngebawain cerita. Perkenalkan, nama aku Ayu. Jadi di sini aku mau ngebawain cerita tentang manfaat memakai pagar bambu kuning ya. Jadi di sini aku mau ngebahasin tentang bambu kuning yang dipercaya untuk sebagai pagar gaib di rumah. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa teman-teman pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Oke, sobat penelusuran amatir, di sini aku mau ngebawain cerita tentang kan biasanya di sini aku ngebawain cerita tentang hal-hal yang mistis gitu ya. Tapi di sini aku mau ngebawain tentang manfaat dari pagar rumah. Jadi manfaat pagar rumah memakai bambu kuning. Jadi bambu kuning ini dipercaya sebagai pagar rumah gaib. Jadi dipercaya sebagai pagar gaib untuk melindungi rumah-rumah yang Anda tempatin dari gangguan santet, sihir, ataupun gendam gitu ya. Jadi pagar bambu kuning ini, jadi bambu kuning ini tuh dipercaya masyarakat Jawa sebagai pagar rumah untuk hal-hal yang gaib gitu ya. Jadi teman-teman, bambu kuning ini biasanya diletakkan di sebelah rumah, di kanan kiri rumah. Jangan ditempatkan di depan rumah ya teman-teman, tapi harus ditempatkan di samping rumah, kalau tidak di belakang rumah gitu ya. Karena manfaat bambu kuning itu untuk hal kebutuhan mistis atau gaib itu sangat bermanfaat. Yang pertama, untuk sarana santet. Jadi misalnya teman-teman di rumah ada yang iri hati, terus ingin mengirimkan teluh atau santet, guna-guna, gendam, dan lain-lainnya yang bersifat negatif. Jadi si bambu kuning ini tuh bisa menangkal atau menyerap energi negatif itu tadi untuk dinetralisir ke bambu kuning. Jadi bambu kuning ini untuk menetralisir atau untuk menangkal hal-hal negatif yang akan dikirimkan kepada Anda gitu ya. Oke, yang kedua, melindungi Anda dan rumah Anda dari ular. Jadi bukan berarti yang di sini kata-kata melindungi itu bukan berarti kita kayak ambil batang bambunya kita tancap ke ular, bukan seperti itu ya teman-teman. Tapi melindungi dari ular yang gaib. Biasanya itu kan makhluk halus itu kan memakai media, memakai binatang seperti ular untuk menunjukkan wujud mereka kepada orang-orang tertentu gitu ya. Jadi ular di sini tuh maksudnya kayak ular gaib gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini sebagai pagar rumah gaib. Dan yang kedua itu sebagai jimat keselamatan gitu ya. Jadi bambu kuning ini tuh dikenal sebagai jimat keselamatan untuk kehidupan gitu ya. kayak misalnya tuh tolak balak gitulah ya. Karena mampu menetralisir energi negatif, maka bambu kuning dipercaya juga mampu menjadi jimat pertahanan diri. Jadi bambu kuning ini dipercaya sebagai jimat pertahanan diri untuk melindungi diri dari serangan gaib gitu ya teman-teman. Sebagai ada juga yang ketiga itu sebagai pengusir makhluk gaib. Jadi kalau ada makhluk gaib yang bersikap negatif,
yang ingin masuk ke rumah Anda yang sifatnya negatif pasti akan dinetralisir oleh bambu kuning tersebut ya teman-teman. Dan bambu kuning ini tuh dipercaya masyarakat Jawa, terutama Jawa yang lama, masyarakat Jawa sudah bambu kuning ini tuh manfaatnya seperti ini tuh sudah ada di zaman nenek moyang kita, di zaman terdahulu kita. Jadi kita itu harus mempercayai, tidak boleh takabur ya teman-teman. Yang percaya monggo, yang nggak percaya ya silakan. Terutama bambu kuning ini sangat bermanfaat bagi orang yang kayak supranatural, yang mendalami ilmu supri teman-teman. Aduh ya teman-teman, ini aku agak batuk ya, jadi suaranya seperti ini, mohon maaf teman-teman. Jadi orang-orang yang mendalami ilmu supranatural ini tuh biasanya menanam bambu kuning ini di sebelah rumah, di kanan kiri rumah, untuk pagar gaib, untuk melindungi rumah dari serangan makhluk gaib atau serangan santet. Biasanya kan kalau orang pinter, orang supranatural itu pasti mereka ada yang bantu klien, pasti kan ada adu mekanik, adu kekuatan dengan dukun yang lainnya. Jadi di rumah mereka tuh dikasih pagar bambu kuning untuk melindungi rumah dari, untuk melindungi pertahanan diri atau pertahanan rumah, untuk melindungi dari hal-hal yang gaib yang bersifat negatif gitu ya. Oke teman-teman, sekian video aku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa pencet subscribe, pencet tombol subscribe di channel YouTube Penelusuran Amatir. Bye bye, salam mistis teman-teman.